Jangan berkedip, karena satu detail kecil bisa mengubah segalanya. Kembali lagi bersama Narasi Alpha, panduanmu menjelajahi labirin cerita film paling epik. Kali ini kita akan membahas tuntas trilogi film Tekken lagi. Kali ini kita akan bahas film keduanya, yaitu Tekken 2, yang kemarin film pertamanya udah kita bahas. Cerita tidak dimulai dengan Bryan Miles, melainkan dari sisi gelap yang ia tinggalkan di Paris. Masih ingat dengan Marco? Pria yang disiksa Bryan dengan aliran listrik di film pertama. Ya, ternyata Marco punya seorang ayah bernama Murad Hoxha, seorang bos mafia kejam di Albania. Murad tidak terima anaknya dipulangkan dalam peti mati. Di depan makam anak-anak buahnya, ia bersumpah tidak akan berhenti sampai darah keluarga Miles tumpah di tanah Albania. Seperti apa balas dendam Murad kepada Bryan? Atas kematian putranya, langsung aja kita alurin filmnya. Film dibuka dengan pemakaman massal para perdagangan manusia yang dibunuh Bryan di film pertama, Murad Hoxha. Ayah dari Marco, pria yang disiksa Bryan dengan listrik, bersumpah untuk membalas dendam. Ia menyewa tentara bayaran untuk melacak Bryan Miles. Murad berjanji akan membawa Bryan ke Albania untuk membalaskan semua kesakitan yang mereka rasakan. Scene berpindah di LA. Bryan mencoba menjalin hubungan lebih dekat dengan putrinya, Kim, yang sedang belajar menyetir. Saat Bryan mengunjungi rumah mantan istrinya, Lenny, yang ternyata Kim sedang tidak ada di rumah karena ia sedang pergi bersama pacarnya. Sementara Kim yang sedang bermesraan bersama pacarnya Jamie ditelepon oleh ibunya karena ayahnya akan datang ke tempat Jamie. Namun, Kim yang sedang tidak memegang handphone tidak mengangkatnya. Bryan yang sudah tiba di rumah Jamie langsung hendak menjemput Kim karena akan memberikannya les mengemudi. Kim yang menahan kekesalan pada ayahnya tetap mengikuti arahan ayahnya untuk mengemudi dengan baik. Kim juga meminta ayahnya untuk tidak mengecek latar belakang pacarnya Jamie. Bryan hanya mengangguk. Namun, tanpa sepengetahuan Kim, Bryan tetap melacak latar belakang Jamie dengan bantuan Sam. Okay, thanks. Sementara di Paris, Jean, temannya Bryan di film pertamanya, tiba-tiba ada yang memberi surat. Saat masuk ke apartemennya, ia dibuat pingsan. Saat ia tersadar, sudah ada dua laki-laki yang menyiksanya dan menanyakan di mana Bryan berada. Ternyata dua pria itu adalah sisa-sisa mafia perdagangan manusia yang masih selamat. Sementara itu, Bryan yang masih menunggu di depan rumah Lenny melihat mobil Stuart yang tiba-tiba keluar. Bryan langsung mengetuk pintu rumah Lenny. Lenny yang saat itu sedang sedih dengan keadaan rumah tangganya bercerita jika ia ingin mencari pengacara untuk bercerai. Di sisi lain, pria yang menyiksa Jean langsung datang ke kedutaan untuk meminta posisi Bryan. Orang yang berbicara padanya mengatakan jika ia akan menjebak Bryan di Istanbul. Bryan yang disewa untuk menjadi pengawal pribadi seorang pengusaha Istanbul yang dibayar dengan bayaran yang mahal. Bryan juga mengajak Lenny untuk berlibur di Istanbul bersama putrinya Kim. Saat menelpon Lenny, tiba-tiba Kim berada di belakangnya. Ternyata di belakangnya sudah ada Kim dan juga Lenny yang memberikan kejutan pada Bryan. Pemimpin para mafia, yaitu Murad, sudah sampai di perbatasan Albania Istanbul yang langsung menyusun rencana di sana. Bryan yang sangat bahagia mengajak Kim untuk menaiki kapal. Bryan yang selalu siaga dalam segala hal, menyiapkan beberapa senjata di dalam koper dan juga menyelipkan handphone kecil di kaos kakinya. Ternyata di hotel itu Bryan sudah diawasi oleh para suruhan Murad untuk terus mengawasi Bryan. Saat Bryan dan Lenny mengajak Kim untuk pergi ke pasar berjalan-jalan, Kim tidak ingin ikut dengan mereka karena ingin berenang. Namun, Lenny mengerti maksud putrinya itu yang ingin menyatukan kembali mereka. Kim, I know what you're doing. Saat perjalanan menuju pasar, Bryan yang sadar sedang diikuti langsung meminta sopir taksi untuk mengikuti arahannya. Bryan juga meminta Lenny untuk masuk ke dalam blok dan menjelaskan jalan keluar dan meminta Lenny untuk tetap fokus. Bryan juga meminta supir taksi untuk turun.
dan ia langsung mengemudikan mobil itu sendiri sampai kejar-kejaran pun terjadi. Saat pengejaran berlangsung, Brian berusaha menghubungi Kim. Namun, karena Kim sedang berenang, ia tidak kunjung menjawab telepon dari Brian. Sampai baku tembak pun terjadi antara Brian dan orang-orang yang mengikutinya. Namun, dengan cerdik, Brian berhasil keluar dari mobil sebelum penjahat itu menangkapnya. Lenny yang masih berusaha mencari jalan keluar, harus menemui jalan buntu. Lenny yang tetap berusaha terus berjalan, sementara Brian yang sudah diketahui posisinya oleh penjahat, langsung dikejar-kejar oleh banyak sekali penjahat. Ia tidak menyerah, menghajar semua penjahat yang tadi mengikutinya. Meskipun dia sendirian, dengan keahliannya ia berhasil melumpuhkan hampir semua penjahat. Namun, saat ia hendak menghabisi satu orang lagi, tiba-tiba datang seseorang yang sudah menangkap Lenny. Sebelum Brian menyerahkan diri, ia berusaha menelpon Kim. Karena saat itu Kim sedang video call bersama pacarnya, jadi ia tidak langsung mengangkat telepon dari ayahnya itu. Saat Kim mengangkatnya, ayahnya Kim diberi arahan untuk masuk ke kamar ayahnya dan bersembunyi serta mengambil koper yang ada di kamarnya. Lalu teleponnya pun diinjak oleh Brian. Brian pun langsung dilumpuhkan oleh para penjahat. Brian dan Lenny ditutup oleh kain hitam dan langsung dibawa pergi oleh para penjahat. Namun, hal yang sangat mengagumkan dilakukan oleh Brian. Kim yang terus berusaha menghindari penjahat, pergi ke sisi kamar sebelah dengan keluar dari luar gedung melalui jendela. Penjahat yang sudah hampir mendekati posisi Kim langsung berhenti saat rekan penjahatnya salah menembak orang lain. Brian yang berusaha mengeluarkan telepon kecil di kaos kakinya yang ia simpan sebelum pergi ke pasar, berusaha menghubungi Sam. Namun Sam sedang tidak berada di tempatnya. Lalu Brian menelpon Kim untuk pergi ke kedutaan Amerika. Namun Kim menolaknya karena ingin menyelamatkan orang tuanya. Akhirnya Brian memberikan arahan pada Kim untuk keluar dari lemari bersama dengan koper yang ada di dalamnya dan memberikan kunci kombinasi untuk membuka koper. Ternyata di dalamnya adalah sebuah senjata, peta dan juga bom. Kim diminta untuk melempar granat untuk acuan posisi Brian di peta yang dimiliki Kim. Ternyata suara ledakan hanya berbeda 3 detik dari posisinya. Lalu Kim menggambar kembali acuannya, dan Brian meminta Kim untuk membawa pistol dan juga 2 granat lagi di ujung timur dekat laut. Dan Brian meminta Kim untuk bersikap biasa saja. Brian dihampiri oleh Murad dan juga satu bawahannya. Murad juga memperlihatkan beberapa foto pada Brian, namun Brian tidak mengenali semua foto yang diberikan pada Brian. Dan foto terakhir adalah foto putra Murad yang disiksa dengan kursi listrik sampai mati. Murad ingin membalaskan kematian putranya, saudara, serta teman-temannya dengan menyiksa Brian dan juga keluarganya. Lalu, Lenny dibawa ke ruang penyekapan dan Lenny digoreskan pisau di bagian lehernya, lalu digantung terbalik. Mereka sengaja melakukan itu untuk membuat Lenny mati secara pelan-pelan selama 30 menit. Murad mengancam bahwa Kim akan dijadikan wanita miskol. Brian berusaha menenangkan Lenny dan juga berusaha untuk membebaskan diri dari rantai. Sampai akhirnya, ia bisa membebaskan diri dari borgol dan juga membebaskan Lenny dari gantungan itu. Kim yang berusaha untuk sampai ke titik di mana ayahnya katakan menunggu telepon dari ayahnya. Saat Brian menelpon, Kim berusaha melepaskan salah satu granat. Lalu, Brian meminta Kim untuk menghitung sampai 30, lalu melempar kembali granatnya. Lalu, Brian membuat asap sebagai sinyal pada Kim. Kim yang melihatnya langsung berlari ke arah asap itu dan melemparkan pistol untuk ayahnya. Brian yang sudah mempunyai senjata langsung menembak satu persatu penjahat yang menjaganya. Pembantaian pun tidak dapat dihindari lagi. Seperti di season pertama, dengan mudahnya Brian menghabisi satu persatu penjahat. 2 penjahat yang sudah mengetahui posisi Kim mengejar Kim sampai ada satu penjahat yang terjerat kabel sampai terjatuh. Brian yang juga berusaha mengejar Kim tetap di belakang mereka. Kim yang sudah terpojok hampir ditembak oleh penjahat, namun sebelum itu terjadi, Brian sudah terlebih dahulu menembak penjahat itu. Brian dan Kim terdesak mencuri taksi. Lalu, Brian meminta Kim untuk menunggu di taksi sekitar 5 menit, karena ia akan menyelamatkan Lenny. Dan Brian memberinya arahan jika dalam waktu 5 menit ia tidak kembali, maka Kim harus pergi ke kedutaan Amerika.
Brian yang menyusuri lorong-lorong untuk kembali ke tempat penyekapan berharap mantan istrinya masih ada di sana. Namun, yang tidak diketahui oleh Brian, Lenny sudah dibawa oleh 2 orang penjahat ke dalam mobil. Brian yang sempat melihat mobilnya dan menembakkan 2 tembakan, namun tetap Lenny berhasil dibawa kabur. Saat Brian akan menghampiri Kim, ia terpergok oleh polisi dan langsung menembakinya. Kejar-kejaran pun terjadi. Kim yang belum lancar mengemudi terpaksa harus mengemudi secara ugal-ugalan karena kondisi sangat terdesak. Akhirnya, satu persatu mobil musuh berhasil dikalahkan. Kim dan juga Brian mengemudi menuju kedutaan Amerika. Namun mereka yang datang dengan kecepatan penuh langsung ditembakin oleh para penjaga. Lalu Brian menelpon Sam dan meminta bantuan kepada kenalan Sam untuk memberikan pelindungan pada Kim. Brian dengan keahliannya mengingat-ingat jalan saat ia dikejar-kejar oleh para penjahat di pasar. Brian juga mengingat-ingat tempat yang ia hitung saat matanya tertutup di dalam mobil penjahat. Sementara di sisi lain, Lenny yang terus diprovokasi oleh Murad dan juga diancam akan dijadikan miss call. Lenny yang tidak takut karena selama putrinya selamat, ia tetap baik-baik saja. Akhirnya Brian menemukan tempat penjahat berdasarkan suara gonggongan anjing yang didengarnya saat penculikan terjadi. Brian langsung menghabisi penjaga di depan dan juga penjaga anjing lalu membawa senjata laras panjang milik penjahat. Di ruangan yang lain, ada 3 orang penjahat yang langsung dengan mudah Brian kalahkan. Karena mendengar suara tembakan, Murad dan juga kedua anak buahnya langsung pergi untuk membawa Lenny pindah ke tempat yang lebih aman. Akhirnya, Brian menemukan penjahat yang membawa Lenny, namun Murad dan 1 bawahannya berhasil membawa pergi Lenny ke sebuah rumah. Brian yang tetap siaga membuka satu persatu pintu rumah itu sampai ia masuk lebih dalam ke dalam rumah. Sampai akhirnya, ia menemukan Lenny yang sudah pingsan. Brian yang langsung berhadapan dengan 1 orang lagi bawahan Murad. Sampai perkelahian pun terjadi tanpa senjata. Mereka bertarung sangat sengit. Meskipun tidak mudah mengalahkan 1 orang lagi bawahan Murad, Brian tetap berhasil mengalahkannya dengan 1 kali bantingan. Brian langsung datang mengecek keadaan Lenny. Syukur Lenny masih bernapas. Lalu Brian mengambil HP milik penjahat dan juga menelpon Murad untuk mengetahui keberadaannya. You have other sons, too. And if I kill you, Brian memberikan kesempatan kepada Murad untuk berubah, karena Murad masih memiliki putra yang lain, dan Brian tak ingin anak Murad yang lain membalaskan dendam kembali kepadanya. Lalu, Brian melepaskan pistol yang digenggamnya. Ternyata, Murad tak berubah. Ia hendak menembak Brian. Seperti yang kita ketahui, Brian tidak sebodoh itu. Ia sudah mengeluarkan seluruh isi pelurunya yang ia genggam sekarang di telapak tangannya. Brian langsung menghampiri Lenny dan menenangkannya. Akhirnya, setelah berkali-kali gagal, Kim berhasil lulus tes mengemudi dan memiliki SIM. Scene berpindah di sebuah restoran pinggir pantai. Brian, Lenny dan juga Kim sedang berkumpul bersama. Tiba-tiba datang pacar Kim, Jamie, yang langsung disambut oleh Kim. Kim mengatakan pada ayahnya, jika ia sangat mencintai pacarnya, jadi jangan menembaknya. Seketika pun mereka semua tertawa dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita dapat dari film ini, dalam masalah hidup sebesar apapun, panik hanya akan memperburuk situasi. Berpikirlah jernih, membantu kita menemukan solusi di tengah kebuntuan.